Tapi untuk Anda semua nggak usah khawatir kalau misalnya masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya susu ikan itu, kita akan melihat bersama-sama sebuah informasi untuk kita semua. Sebenarnya susu ikan itu seperti apa pemirsa? Ini dia tentang susu ikan yang harus kalian ketahui. Jadi susu ikan ini diwacanakan jadi produk alternatif pengganti susu sapi dalam program makanan bergizi gratis atau MBG ya, biar bervariasi. Jadi masuk dong ini 4 sehat 5 susu ikan ini ya. Dan susu ikan merupakan produk berbasis protein ikan yang diolah menyerupai susu. Nah, menyerupai Ya. susu. Jadi awalnya protein, menyerupai susu begitu ya. Betul. Dan kemudian juga Susu ikan ini biasanya diperuntukkan bagi yang alergi susu sapi atau intoleransi laktosa. Nah, karena kan biasanya nih kalau yang alergi susu sapi diarahkannya kan ke soya, Kedelai. Nah, gitu. Mungkin ini ada alternatif lain. Baik. Gitu. Susu ikan lebih umum digunakan sebagai suplemen karena mengandung banyak nutrisi. Nah, selama ini kan kalau kita tahu minyak ikan lebih banyak. Sekarang ada susu ikan. Tapi Saya nggak cocok tuh kalau pakai minyak ikan. Kenapa? Kalau masih nggak tahu tiba-tiba jerawatan gitu. Oh, berarti Alergi. Jadi bisa diarahkan ke Soya aja kamu. soya. Atau nggak usah minum ya kalau apalagi udah tua nih kayaknya ya. Kita lihat juga selanjutnya, susu ikan bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung karena memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi dan ini sangat bagus untuk pertumbuhan otak juga pemirsa. Betul. Bagus banget buat anak-anak ya. Setuju. Apalagi yang masih golden age mungkin. Ya. kan? Oke, masih ada? 2H ya maksudnya. Kamu tetap pengen nyoba susu ikan nggak, Mas? Boleh juga. ya. Saya juga Oke. penasaran sih sebenarnya karena proteinnya ikan. Udah, kita Nares tahu. kamu nggak usah komentar deh ya. Tajam mulutnya ya. Oh nggak boleh, kita lihat artikel aja kalau saya nggak boleh komen pemirsa ya. Kita melihat artikel mengenai susu ikan ya. Ahli ini dari jawapos.com, ahli gizi singgung pemerintah seolah berhemat dengan mengganti susu sapi jadi susu ikan. Nah, jadi apakah sebetulnya susu ikan dan susu Lebih sapi hemat, ini lebih murah itu susu ikan. katanya mungkin seperti itu kata ahli gizi mungkin. Nah, tapi kita kan juga pengen tahu ya sebetulnya nanti gizinya tuh sebetulnya seimbang atau lebih tinggi yang mana. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi apalagi kalau ini memang untuk program makan siang gratis ya jangan cari yang murah, cari yang Enggak, bermanfaat. masalahnya ikannya protein ikan apa nih? Ikan mujair atau ikan tuna atau ikan apa gitu? Kita nggak tahu. Nanti kita ulik-ulik lagi. Tapi masih ada artikel lainnya dari jawapos.com masih. Ya, Arzeti Bilbina. Wah, senior saya nih. Arzeti Bilbina apresiasi pemanfaatan susu ikan di program makanan bergizi gratis. Tapi sebut istilahnya kurang tepat. Istilah yang mana nih? Susu ikannya Susu maksudnya. ikannya. Atau kayak gimana? Nanti kita wawancara Arzeti iya, mungkin iya, ya. boleh, Arzeti kita boleh. undang. Kita Iya. undang ya nanti ya. Boleh, kita tunggu dan kita masih akan melihat juga artikel yang terakhir dari jawapos.com juga pemirsa. Ahli gizi ungkap susu ikan tak bisa disandingkan dengan susu sapi. Begini penjelasannya. Nah, kalau pemirsa juga penasaran penjelasannya seperti apa bisa mengakses langsung jawapos.com. Betul, dan kita juga sudah terhubung ya dengan Dr. Laili Rahmawati, STPM MA, Ketua DPC Persagi Surabaya. Persagi itu adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan juga analisis kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Timur terkait susu ikan ini. Kita sapa dulu Dr. Laili. Halo, selamat pagi Dr. Laili. Ya, selamat pagi Mbak Asti, Mas Pucuk dan Mbak Nares. Iya, terima kasih. Selamat Dr. pagi. Laili kita di sini bertanya-tanya dan juga Nusantara People juga pastinya penasaran ya sebetulnya susu ikan ini seperti apa sih Bu? Apakah sama dengan susu sapi atau bagaimana Bu? Ya, kalau dari definisi dulu ya Mas, jadi susu itu dari definisi adalah cairan putih yang keluar dari ambing mamalia seperti ungkapan Mas Ucok. Mulai kapan ikan itu menghasilkan susu? Kalau dari definisi memang sebenarnya susu adalah cairan putih yang dihasilkan oleh hewan mamalia habis melahirkan. Tapi yang sekarang marak disampaikan adalah susu ikan adalah produk yang menyerupai susu. Kan tidak hanya susu ikan ya, seperti susu kedelai, ya susu jagung, aja susu beras. Itu sebenarnya produk yang menyerupai susu. Hanya saja yang sekarang ini lagi muncul meriah itu kan karena posisinya yang akan menggantikan ya istilahnya begitu. Iya. Ya Bu, halo. Ya Bu, jenis ikan apa nih yang digunakan Bu dalam proses susu ikan ini? Kalau saya juga baca-baca ya, karena
ternyata yang digunakan untuk ikan itu ikan tapi dalam rangka Ikan apa? itu Mohon maaf. memanfaat Kurang jelas. macam-macam. macam-macam. Ikan kan kalau di nelayan kita kan tabur jaring ya istilahnya. Iya. Tabur jaring Air tawar atau air laut? yang nilai ekonomisnya rendah, pasar itu terjual harga rendah, itulah yang diambil. Jadi pemanfaatan produk ikan itu yang saya baca ya, karena dari perikanan seperti itu. Kalau ikan yang halal kan sudah di pasar sudah laku gitu, Nah, kalau sehingga misalnya- dioptimalkan gitu. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kan hitungannya jenisnya adalah suplemen ikan yang dijadikan bentuk susu, atau bisa kita bilang ini benar-benar susu. Susu? Oh Iya, ya, susu gitu. jadi kalau melihat saya pelajari pembuatannya itu ada beberapa tahap. Oke. Jadi dari ikan tuh dipilih dulu, disortasi, kemudian diekstrak. Nah, diekstrak itu tadilah yang hidrolisat protein ikan ya. Jadi protein ikan itu diambil ekstraknya dengan penambahan enzim, basa dan asam sehingga didapatkan protein yang molekulnya lebih kecil dalam bentuk asam amino ataupun peptida. Enggak, memang yang dilebihkan adalah dia menjadi lebih mudah dicerna. Kemudian hidrolisat ini ditambahkan bahan-bahan yang lain, ada kental ya, ada pemanis, ada perisa, sehingga rasanya, bentuknya mirip susu, tapi sebenarnya tidak bisa disamakan atau jejerkan ya dengan sapi, iya gitu. Ya, Bu, tadi sempat belum menjawab pertanyaan saya. Ini ikan yang digunakan jenisnya ikan tawar atau ikan laut, Ibu? Laut, Mas. Oh, laut. ya. Laut. Karena Ya, mungkin juga jadi kalau saya proteinnya membaca kalau ikan ya laut mungkin lebih tinggi ya, Ibu? iya, dari hasil Bisa riset dikembangkan, ya, ya. secara ilmiah, kalau ikan laut itu cenderung memang omeganya lebih tinggi. Kita tahu bahwa omega itu kalau untuk anak-anak kan bagus untuk pertumbuhan otak ya. Ya. Jadi selaput sel otak itu butuh omega. Tetap bagi orang dewasa juga omega itu penting. Seperti Mas Pucok tadi, saya nggak tahan omega. Iya memang pada beberapa orang nggak tahan, itu bisa menyebabkan alergi, jerawatan. Tapi pada beberapa orang bagus untuk pembuluh darah jantungnya. Jadi tergantung ya, masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, Jadi baik. sebetulnya susu ikan ini semacam suplemen ya, Bu, sebetulnya? Ya, inovasi baru produk pangan yang dari ikan. Jadi ikan tuh biar mudah fungsi itu dibuatlah menjadi susu ikan. Jadi kan lebih mudah, mau diseduh, mau langsung minum. Hanya saja kalau diomongkan dengan makanan bergizi gratis, beda lagi ya, karena kalau makanan bergizi gratis itu konsepnya adalah makanan gizi seimbang. Jadi di situ dikenalkan makanan dengan pola isi piringku. Jadi ada karbohidrat, protein hewani, Baik, sayuran, buah, iya lengkap. Nah, susu itu merupakan bagian dari protein. Jadi salah besar mungkin kalau makan program tidak. Jadi makanan bergizi gratis itu alhamdulillah kami dari Persagi sudah dilibatkan untuk menyusun menu. Bagaimana menunya itu berupa makanan bergizi seimbang. Jadi tidak hanya sekedar memberikan susu. Mungkin susu itu salah satu diversi Penambahan selingan saja ya. lah, nggih, selingan menambahkan protein selain dari protein ini lainnya. Karena protein hewani kan cenderung lebih bagus dibanding protein nabati, terutama untuk anak-anak. Jadi protein hewani itu penting untuk daya tahan, untuk pertumbuhan perkembangan, untuk pertumbuhan sel otak, untuk aktivitas fisiknya itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Nah, jadi untuk Bu Laili sendiri kalau misalnya disuruh memilih antara susu sapi atau susu ikan, urutannya mana dulu nih, Bu? Bu Laili jangan dijawab dulu karena kita akan Iya. jeda sejenak. Setelah jeda pastinya Nusantara People penasaran ya Bu Laili akan menjawab apa. Betul. Kita akan jeda dulu. Ya. Tetap di Jawa Pos Update.
Ya, baik lagi Nusantara People masih dalam program acara Japos Update dan masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Laili Rahmawati, STPMMA, selaku Ketua DPC Persagi. Dr. Laili tadi sempat diajukan pertanyaan Nares tadi ya, pertanyaannya urutan susu yang benar mana? Susu sapi terlebih dahulu atau susu ikan terlebih dahulu atau bagaimana Bu sebenarnya? Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu Ibu. Ya. Grafisnya nih ya, antara susu ikan sama susu sapi nih kira-kira lebih oke yang mana nih? Ya? Nih, karena kan ini memang kalau kita ngomong susu ikan ini kan benar-benar baru Bu, apalagi untuk orang awam kan pasti kaget juga, susu ikan gitu. Kita lihat nih, kira-kira seperti apa perbandingannya pemirsa? Kandungan gizi susu ikan versus susu sapi ya. Nah, kalau susu ikan itu kalorinya 360 kalori, susu sapi 513 kalori lebih tinggi. Susu sapi ya. Kalsiumnya susu ikan 28%, susu sapi 13%. Ternyata lebih tinggi kalsium dari susu ikan ya. Untuk lemaknya ini kaum diet ini ya, 9 gram, 30 gram untuk susu sapi. Terus untuk karbohidratnya 54 gram untuk susu ikan dan 36,2 gram untuk susu sapi. Proteinnya, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya, susu ikan 18 gram dan susu sapi masih mengungguli yaitu 24,6 gram. Nah, tapi untuk asam amino, omega 3, omega 6 ternyata susu sapi itu tidak ada, tapi di susu ikan ada semuanya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat bersama-sama pemirsa, sebenarnya manfaatnya itu jauh lebih banyak di susu ikan ya. Meskipun dari proteinnya memang susu sapi otak ada juga nih narasi. Iya betul, susu sapi ini untuk proteinnya jauh lebih tinggi. Jadi memang kalau misalnya zaman sekarang kita kalau misalnya beli kopi mau yang rendah lemak carinya oat milk gitu. Bisa sekarang diganti sama susu ikan karena manfaatnya jauh lebih tinggi juga. Tapi kita tanya nih ke Bu Laili ya, Dr. Laili. Kalau menurut Dr. Laili sendiri antara susu ikan atau susu sapi? Tadi mana nih yang paling stratanya paling tinggi terlebih dahulu yang diutamakan, yang mana dulu Bu ini? Kalau disuruh memilih, sebenarnya saya tidak akan memilih. Jadi kita luruskan dulu bahwa susu itu adalah salah satu sumber protein hewani yang bagus untuk semua kalangan, termasuk anak. Jadi dan tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa susu adalah makanan sempurna. Itu kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang adalah gizi seimbang. Dan susu itu menduduki posisi berprotein hewani. Ya, jadi gitu ya, kita luruskan dulu ya. Jadi kalau ada ibu misalkan anaknya nggak mau makan, susu aja, itu salah. Jadi susu adalah sumber protein hewani yang bisa untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi saling melengkapi begitu Bu ya. Jadi antara susu sapi dan susu ikan saling melengkapi ya. Nah, kalau di antara keduanya penyerapan di tubuh yang paling bagus yang mana Bu? Yang penyerapannya lebih cepat begitu? Oh, dari penyerapan sih sama-sama ya, cuman kan susu sapi kan bervariasi juga. Ada yang skim, ada yang full cream, ada yang instan, ada yang tidak. Jadi masing-masing sesuai kebutuhan. Saat untuk anak-anak mungkin di atas 2 tahun dia boleh dong mungkin ditambah dengan macam kalsium, ada EPA dan sebagainya. Nah, dalam susu ikan ini kan dianjurkan kan proteinnya tinggi sehingga lebih mudah diserna dan dia sudah dipecah menjadi yang lebih kecil. Tetapi ingat bahwa ikan itu kan pangan lokal. Di semua wilayah Indonesia cenderung yang pantainya banyak, itu ikan kan sudah menjadi budaya makan. Dan untuk merubah konsep orang dari makan ikan diolah menjadi pangan lauk atau jajanan dan dirubah menjadi susu tidak mudah loh ya. Jadi ini tuh proses. Jadi perubahan pola makan orang jadi susu ikan dari ikan biasa dipanggang, digoreng ya, dibuat empek-empek dan sebagainya menjadi susu, itu juga tidak mudah. Dan harus diingat juga bahwa untuk membuat susu ikan butuh teknologi tinggi, butuh ultra proses, butuh tambahan tertentu yang perlu dikaji lagi apakah aman atau safe untuk semua kalangan. Nah, Ibu Laili, ini kan tadi bilang bahwa susu ikan ini akan digunakan ketika nanti makan siang gratis untuk anak-anak dan juga memang itu menjadi salah satu sumber protein hewani selang-seling dengan susu sapi nggih Bu ya. Nah, tapi sebenarnya yang saya perlu pertanyakan karena tidak semua orang ini bisa mengonsumsi ikan gitu. Apakah harusnya nantinya itu akan ada tes alergi dulu atau seperti apa? Iya, kalau
yang program makanan bergizi yang kami tahu, karena kami sudah dilibatkan ya oleh Persagi yang digandeng oleh Dewan Pangan ya, bahwa nanti menu akan sudah dibuat draftnya dan tentu ada screening awal. Jadi bagi anak yang alergi itu akan ada screening awal, sehingga program yang bagus ini jangan sampai menjadikan bencana baru ya. Jadi ada screening awal dan nanti akan dibuat pada kitchen. Tentunya kitchen itu juga harus dengan standar kebersihan yang bagus, penjamah makanannya dilatih dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar ya, dan susu ikan ini memang sebagai pengganti, artinya diversifikasi menu. Jadi tidak selalu, karena menu yang utama adalah makanan bergizi seimbang berupa makanan pokok, protein hewani dan sayur. Itu. Bu Laili, berarti tadi Bu Laili sempat bilang bahwa Persagi kan dilibatkan ya untuk makan siang gratis bergizi ini. Iya. Nah, berarti dari Persagi juga mewacanakan untuk penggunaan susu ikan ini berarti ya, Bu? Untuknya itu kan program itu kan ada budgetnya, Mbak. Ya, kita juga harus melihat biasanya makanan kalau ultra proses itu punya harga jual yang lebih tinggi dibanding kalau kita membeli ikan. Mungkin uang 60.000 kalau untuk beli ikan bisa untuk 2 kilo. Tapi kalau untuk susu mungkin hanya berapa. Jadi tergantung juga budget kan. Jadi budget itu jadi makanan bergizi itu disusun menu dan menunya ini mengikuti muatan lokal masing-masing. Tapi standarisasi gramasi, berapa banyak karbohidrat, berapa banyak protein itu yang kita standarkan. Baik, Bu Laili, terakhir Bu, pertanyaan dari saya. Tadi sempat Ibu menjelaskan bahwasanya ikan yang digunakan adalah ikan laut ya Bu ya. Apakah semua ikan laut itu mengandung omega 3? Karena saya awam Bu, mendapatkan pencerahan. Iya. Jadi begini, memang mayoritas ikan laut mengandung omega, tapi tidak semuanya tinggi. Ikan laut yang omeganya tinggi adalah ikan laut yang di lautan dalam. Salmon, makarel, tenggiri, kakap mungkin ya. Kembung itu yang murah tapi tinggi. Dan di dalam proses pembuatannya saat kami membaca itu dari proses penjaringan, pokoknya penjaringan tuh ya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lautan dalam, ada yang lautan dangkal, itu semuanya yang dalam tanda kutip harga jualnya rendah di pasaran diproses menjadi ikan. Iya. Oke. Berarti susu ikan ini bisa dibilang mahal ya Bu ya? Kalau ultra proses cenderung begitu. Prosesnya Bu yang mahal ya. Ultra proses kan butuh teknologi ya Mbak. Butuh tambahan-tambahan dan mungkin perlu dikaji lagi ya kalau memang ini masuk makanan bergizi, bahan tambahan pangannya apakah sesuai dengan undang-undang pangan, baik jenis maupun dosis, kemudian pengemasannya harus banyak yang harus dikaji karena ini adalah yang dijadikan sasaran adalah anak sekolah. Jangan sampai nanti outbreak ya kalau kita memberikan makanan yang belum jaminan kualitasnya itu terjaga. Ya. Oke, baik Bu Laili, terima kasih sekali untuk insight yang begitu luar biasa. Kita jadi paham ternyata penting juga untuk diselang-seling dengan susu sapi dengan adanya susu ikan untuk penambahan gizi untuk putra-putri kita. Begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Laili.